فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وعنهم على نبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman, summa alhamdulillahi ala ni'matil Islam, summa alhamdulillahi ala ni'matil Quran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada kajian malam setiap Ahad malam bersama Semua Bisa Umroh, dan insya Allah meneruskan kembali pertemuan kedua kajian kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan insya Allah di pertemuan kedua ini kita masih melanjutkan terkait dengan biografi beliau ya sebagai muallif, ya, penulis atau penyusun kitab ini. Kemarin sudah kita bahas ya beberapa hal yang berkaitan dengan biografi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada kesempatan malam hari ini sisa bagian dari materi tentang biografi Imam Nawawi yang insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah bisa kita bereskan pada kesempatan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang murid-murid dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Talamidhuhu rahimahullahu ta'ala. Akhadha anhu. Lihat di sini. Akhadha anhu Alauddin ibnu Attar wa Ahmad ibnu Ibrahim bin Sa'sab wa Ahmad bin Muhammad al-Ja'fari wa Ahmad ibnu Farah al-Ishbiri wa Rashidu Ismail ibnu Muallim al-Hanafi wa Muhammad ibnu Abi Fathil Hambali wa Ahmad ad-Dariru al-Wasiti wa Sulaiman ibnu Umar ad-Dur'i wa Abdurrahman ibnu Muhammad al-Maqdisi wal Badr ibnu Jama'ah wa Muhammad bin Naqib wa Muhammad bin Abdul Khaliq al-Ansari wa Hibatullah ibnu Abdurrahman al-Balzi wa Yusuf bin Abdurrahman al-Marqi wa Yusuf bin Abdurrahman al-Murki wa ghairuhum rahimahumullahu ta'ala. Dan selain mereka, semoga Allah merahmati mereka semua. Ini adalah murid-muridnya, ya. Ada Imam, ya, Alauddin bin Al-Attar, kemudian ada Ahmad bin Ibrahim bin Sa'sab, ada juga Ahmad bin Muhammad Al-Ja'fari, ada juga Ahmad bin Farah Al-Ishbiri, Ar-Rashid Ismail bin Al-Muallim Al-Hanafi, ada juga murid yang bernama Muhammad bin Abi Al-Fat Al-Hanbali, ada juga murid yang bernama Ahmad Ad-Darir Al-Wasiti, kemudian Sulaiman bin Umar Ad-Duri, kemudian Abdurrahman bin Muhammad Al-Maqdisi. Kemudian kita juga temukan di sini ada Al-Badr bin Jama'ah,
wa Muhammad bin Naqib wa Muhammad bin Abdul Khaliq Al-Ansari, ya, wa Hibbatullah bin Abdurrahim Al-Barzi wa Yusuf bin Abdurrahman Al-Murki wa ghairuhum rahimahumullahu taala ajmain. Ini di antara murid-muridnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih banyak ya murid dari Imam eh, An-Nawawi rahimahullahu taala. Tentu kalau kita uraikan di sini semuanya, ini pun menjadi panjang ya. Dan disinilah menariknya ya, ketika kita mengkaji sebuah ilmu di dalam Islam, begitu sanad itu sangatlah penting ya di dalam mengkaji sesuatu itu. Ya, di dalam Islam ada yang namanya sanad. Sanad itu adalah mata rantai. Sehingga jelaslah diketahui siapa gurunya, siapa murid-muridnya. Yang dengan sanad itu, ya, yang dengan mata rantai itu terjagalah agama. Laulal isnad laqultu man syaa ma syaa. Kalau tidak ada ya di dalam keilmuan, maka orang itu akan bebas mengatakan apapun yang dia inginkan. Ada si fulan mengatakan ini, si fulan mengatakan ini, ya, tapi tidak ada sumbernya, ya, tidak ada rujukannya siapa, pada siapa dia berguru, murid-muridnya siapa dan sebagainya. Beruntunglah kita dalam menjalankan syariat Islam ini, ya, dalam mengkaji sebuah cabang keilmuan, ya, ilmu apapun di dalam Islam itu ada yang namanya sanad, ya, ada yang namanya sanad. Dan dengan sanad itulah akhirnya ilmu itu bisa terjaga. Ya. Dengan sanad itulah ilmu itu bisa terjaga. Ya. Sehingga jelas kalau kita lihat nanti dalam ilmu hadis contohnya, ya, apalagi ilmu hadis ya banyak sekali sanadnya itu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dari siapa. Jelas semuanya. Ya, agama Islam itu dibangun di atas yang namanya dalil, ya, yang namanya dalil. Yang namanya ya dalil. Sehingga harus jelas rujukan kita itu kepada siapa kita belajar, termasuk ya murid-murid pun diketahui. Itu indahnya Islam. Ya, muridnya siapa, siapa saja dan sebagainya. Ya. Nah, beruntunglah kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengkaji ya sebuah ilmu tentang manasik haji dan umroh yang saya kira cukup lengkap sekali ya dan ditulis oleh ulama yang sangat besar sekaliber Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, sehingga memang rujukan kita ya, pembelajaran kita memang ini bukan pembelajaran yang 1 jam 2 jam 3 jam beres ya. Manasik kita adalah manasik sepanjang hidup. Manasik haji kita itu, manasik umroh kita bisa jadi tidak beres ya, 1 bulan 2 bulan ya, bisa jadi ini adalah proyek seumur hidup kita. Ya, kita mengkaji ya terus menerus yang namanya ilmu. Oleh karenanya ya, kapan beresnya Ustadz kajian ini? Ya, oh, bisa. Bisa jadi berapa pertemuan, bisa jadi berapa puluh pertemuan, bisa jadi berpuluh-puluh pertemuan. Wallahu alam. Ya. Dan tetapi memang ya disinilah kita melatih istiqomah ya dalam mengkaji sebuah ilmu dan di situ ada berkahnya. Dan inilah yang ditempuh oleh jalan para ulama. Ya, ketika mengkaji sebuah ilmu, mereka bisa menghatamkan sebuah kitab, ya, menghatamkan ya, sebuah uh, buku, ya, bisa jadi bahkan sampai ratusan, bahkan ribuan kali mereka mengulang kitab itu. Ya, jadi kita tegaskan di awal untuk belajar tentang manasik haji dan umroh ini memang tidak cukup ya hanya dipelajari dalam hitungan jam atau hitungan hari ya 3 jam, 4 jam, setengah hari, dan sebagainya, itu tidak akan pernah cukup untuk sebuah perjalanan ibadah yang sangat panjang. Ya, untuk perjalanan ibadah yang memang pahalanya pun besar. Oleh karenanya para ulama mengatakan, ya, ketika pahala itu semakin besar, maka ia akan sebanding dengan ya,
masyakohnya, kesulitan-kesulitannya, tantangan-tantangannya, ya, rintangan-rintangannya, itu akan sebanding juga. Dan setan pun tidak akan pernah ridho ketika seseorang itu akhirnya mendapatkan pahala yang sangat agung. Sehingga banyak di akhir zaman manusia itu pergi ke Baitullah, pergi melaksanakan umrah dan haji. Dan nampaknya hari-hari ini itu sangatlah mudah ya. Siapapun bisa umroh. Ya. Sehingga sesuai dengan judulnya ya semua bisa umroh memang akhirnya. Dan ini Allah bukakan hari ini. Ya, semua orang itu bisa umroh, tapi tidak semua orang bisa mabrur dalam umrohnya. Semua orang bisa umroh, tetapi tidak semua orang bisa makbul, diterima ibadahnya. Kenapa? Ya, tidak lain dan tidak bukan karena ibadah yang dilakukan tanpa ilmu. Ya, sehingga ibadahnya itu hanya menjadi sebuah tren, ikut-ikutan saja, ya, tren, ya, tanda petik, ya, orang umroh, kita umroh, dan sebagainya. Bahkan, naudzubillahi min dzalik, wa ya'udzubillahi min dzalik, kadang-kadang kita temukan hari ini, umroh bukan menjadi sebuah rangkaian atau runtutan ibadah, tetapi umroh itu hanya menjadi sekedar, ya, liburan atau tamasya, ya, pergi ke Mekah dan Madinah. Oleh karenanya kita harus terus ya, mengkaji ya bab tentang ilmu ini karena bagaimanapun ibadah itu hanya diterima ketika kita memiliki ilmu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita lihat ya manaqibuhu rahimahullah taala, manaqibnya ya, keutamaan-keutamaan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, apa saja keutamaannya? Dzukira waliduhu annahu kana na'iman ila jambihi wa huwa ibnu sab'i sinin. Nah, disebutkan ya bahwasannya ya, diriwayatkan ya, bahwasannya dulu suatu ketika ayahnya itu naiman ya, beliau sedang tidur ya, fi jambihi, di sampingnya. Di samping siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan pada saat itu Imam Nawawi berusia sab'asinin, 7 tahun. Berusia 7 tahun. Pada saat itu Imam Nawawi 7 tahun. Kemudian Lailata sab'in wa ishrina min Ramadan. Pada saat itu bertepatan dengan malam ke-27 Ramadan. Jadi ayahnya tidur di samping dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Fantabaha nahwa nisfil lail. Kemudian ya sekitar pertengahan malam kemudian dia berkata, waqal, ya, ya abati ma hadha ya abati ma hadha ad-daw'u alladhi mala'ad dar. Ya abati, wahai ayahku, ma hadha, ini apa nih? Ya. Ad-daw dia adalah cahaya. Cahaya apakah ini? Alladzi mala'ad dar, yang memenuhi rumah kita, memenuhi rumah kita. Ya. Imam An-Nawawi ya, melihat di dalam rumahnya itu penuh dengan cahaya. Ya. Kemudian ya, fastaiqadna walam nara kullana syai'an. Kemudian akhirnya ayahnya itu bangun ya. Ayahnya kemudian bangun, semuanya akhirnya terbangun ya. Walam nara kullana syai'an. Tetapi kami tidak melihat apapun ya darinya. Jadi yang melihat hanya siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya. Tidak ada yang tahu ya, bahkan ayahnya sendiri tidak melihat apapun ya. Kemudian fa'araftu annaha Lailatul Qadar. Ya, maka aku tahu bahwasannya ya itu adalah Lailatul Qadar. Nah, jadi Masya Allah ya, ketika kecil usia 7 tahun sudah tahu ya ini terjadi Lailatul Qadar ya. Wa qala al-arif al-ustad Yasin bin Yusuf
Az-Zarkashi, dan berkata Al-Arif Al-Ustad Yasin bin Yusuf Al-Jarkasi, Ra'aita syekh, ya, Ra'aitu syekh wa huwa ibnu asyr sinina yanha as-sibyan bikurhinin. Aku melihat, ya, ya, Imam Nawawi ketika berusia 10 tahun, ya, 10 tahun. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, ada seorang anak, ya, usia 10 tahunan, sekitar 10 tahunan. Ya, ya, anak ini, ya, menarik, ya, unik daripada anak-anak yang lainnya. Yukrihunahu 'alal la'b. Dia itu membenci, ya, membenci apa? Bermain bersama mereka. Jadi nggak suka main. Ya. Imam Nawawi kecil ini tidak suka bermain. Wahuwa yahrubu minhum wa yabki liikramihim, liikrahihim. Dan ia pun lari, ya, menjauh sambil menangis. Ya. Dan subhanallah, anak-anak kecil lainnya itu memaksa, ya, untuk uh, la'ab ma'ahum, bermain bersama mereka. Ya, dipaksa untuk main gitu, ya. Diajak, ya, Imam Nawawi, Nawawi ayo kita main, Nawawi ayo kita main. Dan dia membencinya, ya, dan menangis, ya, nggak mau main. Kalau anak kita kan senangnya main, bahkan disuruh pulang susah. Ya, tapi Imam Nawawi sejak kecil dia tidak mau menangis. Dan beliau menjauh dari mereka sambil menangis, ya, dan dipaksa itu main itu. Ya, ya. Nah, ya nggak mau, ya nggak mau main. Wa yaqra'ul Qur'an fitil kalfal. Ya. Dan ia tetap membaca Al-Quran dalam keadaan demikian. Jadi sambil nangis, dipaksa untuk main, tapi Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, nggak mau, akhirnya baca Quran aja, ya, sambil nangis gitu, ya, dipaksa main nggak mau, sambil baca Quran. Allahu Akbar. Ini memang luar biasa, ya, dari kecilnya, ya, sudah terlihat benih-benih kesolihan, ya, yang tertanam di dalam jiwa Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ia tetap membaca Al-Quran fitil kalhal, dalam keadaan seperti itu. Ya. Waqa'a fi qalbi hubbuhu, maka tumbuhlah rasa cinta, ya, dalam hatiku kepadanya. Jadi ini gurunya melihat, ya, Imam Nawawi ibaratnya diajak sama murid-murid yang lain untuk bermain, tapi nggak mau, ya, nggak mau. Sampai akhirnya senengnya baca Quran aja, sampai gurunya itu timbullah rasa cinta terhadap Imam Nawawi, ya, rahimahullahu taala. Fawaqa'a fi qalbi hubbuhu, ya, sehingga kata Imam, gurunya itu, saya menjadi sangat cinta terhadap murid, ya, muridku yaitu Imam An-Nawawi. Dan betapa mulianya ketika seorang murid sudah dicintai oleh seorang guru. Ini, ya, fawaqa'a, telah menetap di dalam hatiku, ya, cinta terhadapnya. Al ilmu, ya, ya, ketika sudah seorang guru menetap pada cinta, ya, menetap cinta pada dari seorang guru terhadap murid, maka ilmu itu akan sangat mudah masuk. Yang repot hari ini adalah ketika guru membenci murid, atau sebaliknya, seorang murid membenci gurunya. Sering terjadi tidak? Ayo, siapa yang dulu ingat dulu pernah membenci guru matematika? Ada di sini? Ustadz, dulu saya benci banget dengan guru apa gitu, ya. Maka wallahi ketika kita benci dengan guru tersebut, sampai kapanpun ilmu itu tidak akan pernah masuk.
Dan jadi ini tidak jadi paham kita tidak dengan ilmu yang kita pelajari. Jadi tidak paham, wallahi nggak akan pernah paham. Karena kita membenci sumber ilmu itu sendiri. Atau gini, seorang guru penting sekali untuk menjaga hatinya agar tidak membenci murid-muridnya. Nah, itu juga bisa terjadi antara tadi murid membenci guru atau kebalikannya, guru yang membenci murid. Itu pun bisa membuat itu terhalang ilmu itu. Ya, bisa membuat ilmu itu terhalang. Ya, maka kita sedikit singgung juga bagaimana cara agar ilmu itu berkah. Agar ilmu itu berkah nih, perhatikan. Bisa ditulis, dilengkapi karena ini tidak akan ada dimanapun. Ya. Dan begitulah kita belajar ya berkaitan dengan adab. Bab adab itu tidak bisa kita pelajari dimanapun. Tidak bisa kita pelajari di buku tulis. Ya, tidak bisa kita pelajari dimanapun. Adab itu dipelajari lewat seperti ini, mulazamah, belajar ilmu. Bagaimana caranya agar ilmu berkah? Perhatikan, agar ilmu berkah. Dan ini bisa di-share ya, bisa diajarkan, ditanamkan kepada anak-anak kita ya, sekaligus evaluasi nih, bagaimana anak kita mengambil ilmu. Sebab banyak hari ini orang yang belajar tetapi tidak berkah ilmunya, nggak dapat keberkahan ilmunya. Kenapa? Ya karena nggak pakai adab belajarnya. Ya perhatikan di sini. Agar ilmu berkah, ilmu berkah. Satu, jaga pemilik ilmu. Jaga hubungan dengan pemilik ilmu. Siapa? Allah. Siapa pemilik ilmu? Allah. Jaga hubungan kita dengan Allah kalau memang kita ingin mendapat ilmu yang berkah. Ya, jangan sampai kita mencari ilmu tapi tidak memiliki adab yang baik terhadap sang pemberi ilmu itu sendiri. Bukankah di dalam surat Al-Mujadalah Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat." Allah yang mengangkat derajat seorang hamba yang menuntut ilmu. Siapa sumber ilmu? Al-alim adalah Allah. Mesti jaga tuh hubungan baik kita dengan Allah. Baru nanti ilmu itu akan datang. Karena sifat ilmu, perhatikan sifat ilmu itu apa? Yarfa'illahu alladhina amanu. Nah, silakan pilih nih. Pilih. Mana yang benar? Mencari ilmu, menuntut ilmu, atau diberikan ilmu? Mana yang benar? Mencari ilmu, meminta ilmu, menuntut ilmu, atau diberi ilmu? Masya Allah. Nah, seringkali kita keliru dengan terminologi ya, mencari ilmu ya. Yang benar apa? Di dalam Quran surat ya, Al-Mujadalah bahwasannya ilmu itu dikasih sama Allah. Sehingga bahasa Al-Quran itu kan bukan mencari ilmu, tapi tolabul ilm, meminta ilmu, ya, meminta ilmu. Tolab itu artinya kan tolaba yatlubu, minta ilmu. Jadi kita kita sekarang tuh sedang apa? Meminta ilmu. Nah, perhatikan, thalibul ilm itu adalah meminta ilmu, minta ilmu. Siapa yang ngasih? Allah. Sehingga seseorang itu di bahasa Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Diberi ilmu. Diberi ilmu oleh Allah, darajat, diangkat beberapa derajat. Jadi nggak semua orang belajar dikasih ilmu. Perhatikan.
tidak semua orang yang belajar dikasih sama Allah. Yang namanya dikasih, ya Allah bisa ngasih, bisa enggak. Maka perhatikan cara kita menuntut ilmu itu. Bagaimana ta'zim kita terhadap ilmu, ya. Ta'zim kita terhadap ilmu. Hormat kita terhadap ilmu. Hormat kita terhadap Allah sebagai ta'ziman kita kepada Allah sebagai zat yang memiliki ilmu. Maka nggak akan mungkin kita hari ini bisa menyerap banyak ilmu kalau kita hari ini pun meminta ilmunya nggak sungguh-sungguh. Ya, nyimaknya sambil tiduran misalkan. Nggak ada ihtimam. Ya, nyimaknya misalkan sambil ya nggak ada perhatian. Akan beda ya Bunda. Akan beda sahabat orang. Ketika kita meminta ilmu kepada Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ketika kita apa? Ada ihtimam, ada kesungguhan. Ya. Makanya memang harusnya ya sebelum belajar kitab ini ya, ini baru terfikirkan ya beberapa hari merenung, memang seharusnya sebetulnya bukan hanya mempelajari kitab tentang manasikil haji wal umrah ini, al-idah ini, dan semua ilmu yang akan kita pelajari nampaknya memang kita butuh yang namanya bab atau pengkajian tentang ta'zimul ilm, bab tentang mengagungkan ilmu, ya. Karena hari ini memang banyak orang belajar tapi nggak takzim sama ilmu itu sendiri. Ya. Bahkan ada seorang syekh ya di Madinah, ya, Syekh Khalid bin Hamad Al-Utsaimin, beliau menulis sebuah kitab khusus ya terkait dengan uh, ta'zimul ilm, bagaimana caranya kita mengagungkan ilmu. Nah dari situ kalau kita sudah mengagungkan ilmu, maka insya Allah berkah ilmu itu. Ya berkah ilmu itu. Ya. Penjelasan tentang keagungan ya ta'zimul ilm. Ya Masya Allah. Yang kedua, selain menjaga pemilik ilmu, ya, kedua adalah agar ilmu itu berkah, jaga pemberi ilmu itu sendiri. Ya, perhatikan ya adab terhadap guru. Nah, ini yang hilang hari ini. Ya. Banyak orang belajar tapi tidak memiliki adab terhadap gurunya. Kan sekarang kan ada kasus ya, rame. Bahkan guru tuh hari ini takut untuk menegur anak karena takut dipenjara. Ada ya kejadian ya, berapa waktu yang lalu. Ada seorang guru dia takut menegur murid. Sudah banyak yang takut guru-guru itu karena takut nanti di penjara. Ya, karena menegur murid-muridnya. Ya. Bagaimana ilmu itu bisa masuk kalau ya murid itu tidak memiliki adab terhadap gurunya. Murid ini tidak memiliki adab terhadap gurunya. Ya, penting bagi kita untuk sama-sama memperhatikan adab terhadap guru. Ya. Yang ketiga, jaga tempat menuntut ilmu. Jaga tempat menuntut ilmu kita. Nah, orang yang misalkan mencoret-coret kursi, mencoret-coret apa namanya meja, ya anak-anak kita misalkan sekolah di sekolahan kan kadang-kadang saya temukan di sekolahan itu, wah subhanallah di meja itu tulisan kotor meja itu kan, pakai tip X dan sebagainya. Ya tulisan-tulisan apa, ya merusak fasilitas sekolah. Ah, itu nggak akan mungkin membuat ilmu itu jadi berkah. Ya, masih ditemukan nggak? Atau kita juga dulu pelakunya nih? Jangan-jangan. Ya, Masya Allah. Berarti kalau kita sekarang menuntut ilmunya via online, berarti jaga adab terhadap ilmu ketika kita online ini tetap dijaga adabnya. Supaya tadi ilmu kita itu menjadi ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah. Betapa banyak kita sering mengikuti ribuan kajian, ratusan kajian, tapi kajian itu akhirnya lewat
begitu saja, tidak tersisa apapun dari kajian itu, tidak bertambah keimanan kita, sehingga ya yang bertambah cuman pengetahuan saja. Oh gitu ya. Tapi iman nggak bertambah. Nah kita pengennya nggak kayak gitu ya. Kita mengkaji ilmu harus bertambah keilmuan kita ya. Ilmunya tambah, imannya pun tambah. Nah, ini berkaitan dengan itu. Nah, kalau seseorang murid sudah mendapatkan apa? Cinta dari seorang gurunya atau cinta dari ustadznya ya, ya cinta dari gurunya nih. Cinta dari guru. Kan guru itu tadi sumber ilmu, maka sama dengan ilmu itu akan masuk. Ilmu akan masuk. Berkah. Ya, ilmu itu akan berkah. Dan lihat, semua ulama-ulama yang hebat, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Maliki, Hambali, Bukhari, dan sebagainya, mereka mendapatkan cinta dari para guru-guru mereka. Sehingga berkah. Imam Bukhari pun sama, dipuji oleh siapa gurunya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dipuji juga oleh gurunya. Ya, semua imam, ya, ya orang-orang yang memiliki ilmu luar biasa itu biasanya mendapat cinta dari gurunya. Jangan kebalikannya, malah mendapatkan benci ya dari guru. Ya, karena ilmu itu ya wadahnya itu adalah hati. Ilmu ini wadahnya adalah hati. Jadi wadahnya dari ilmu itu ya, ya bejana ilmu ya bahasa Syekh Usomi itu bejana ilmu. Ini bejananya ilmu adalah hati. Ya, hati. Nah, kalau hatinya sudah bersih, insya Allah bisa menampung ilmu itu. Gitu ya. Ya. Panjang kalau memang kita mengkaji tentang bab tentang ilmu ini, karena memang bisa jadi sekian puluh pertemuan lagi gitu ya. Kita membahas khusus bab tentang ilmu. Nah, ini pun tidak akan kita dapatkan seandainya misalkan Bapak Ibu sekalian punya PDF kitab Al-Idah di mana sikil haji wal umroh, itu juga nggak bisa memang kita belajar dengan baca sendirian itu. Ya, baca sendirian saja kita baca, oh udah Ustadz gampang, nanti udah punya kitabnya, ada terjemahannya, tinggal baca aja sendiri. Ada hal-hal yang tidak akan kita dapatkan ketika kita membaca kitab sendirian. Ya. Kemudian ini menarik juga, wa wada'atu abuhu fi makanin la yashghaluhu bil bai'i ya, wasyara'i anil Qur'an. Bukan hanya gurunya itu mencintai anaknya, bahkan sampai ayahnya pun gitu ya. Ya. Kemudian apa? Ayahnya pun diperintahkan untuk ya. Lalu aku memerintahkan ya, menempatkan ayahnya di posisi yang tidak menyibukkannya dengan la yastagil bil bai, dengan jual beli ya. Sehingga akhirnya tidak mengalihkannya dari Al-Qur'an, yang membuat dia berpaling dari Al-Qur'an. Jadi gurunya tuh gini, ya. Anaknya, muridnya diperhatikan, ayahnya pun dilarang sama gurunya itu, ya fulan gitu ya. Wahai ayah, kamu jangan jual beli lagi gitu ya, jangan bisnis, udah ya dikasih ditanggung ya. Udah kamu fokusnya ke Quran aja dah gitu. Dan begitulah guru-guru pada saat itu. Guru-guru yang wabil khusus memang akhirnya ya kaya ya. Ada beberapa ulama memang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan ya yang sangat luar biasa ya. Allah berikan karunia-Nya ya kepada siapapun para hamba yang di dipilihnya. Oleh karenanya penting bagi kita meminta kepada Allah agar Allah kita ya Allah mengkayakan kita, mencukupkan kita sehingga kita bisa membantu banyak orang. Ya, kemarin saya dengar satu kisah ya, seorang ulama di Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Baz ya. Ya, suatu ketika Universitas Islam Madinah itu mau mendeportasi atau memutus ya, memberikan biaya kepada keluarga para mahasiswa. Jadi kan mahasiswa itu belajar ya, di Universitas Islam Madinah, mereka itu bawa bawa ini keluarga zaman dulu gitu ya.
Ya, misalkan ada seorang suami bawa istri, seorang apa namanya, seorang istri misalkan dia bawa keluarganya dan sebagainya, bawa ayahnya, mahramnya, ya. Bahkan seorang suami bawa misalkan anak-anak istrinya dan keluarganya. Sampai akhirnya kalau apa namanya, universitas sudah nggak bisa lagi menanggung itu. Sampai debat panas para dekan, dosen dan sebagainya. Berapa kebutuhannya? 2 juta rial kalau nggak salah. Ya, sekitar 2 juta rial atau 2.000 saya lupa hitungannya. Kalau dikonversi kepada rupiah itu sekitar 13 miliar. 13 miliar. Kemudian ya gimana panas kan debat dan sebagainya. Ya, masuklah ya Syekh bin Baz datang kemudian berdiskusi ini gimana sih? Ada apa masalahnya? Ya, ini kita kampus sudah nggak bisa membiayai lagi ya karena ya kita sendiri berat untuk pembiayaan menanggung ya membiayai para keluarga orang yang sedang menuntut ilmu. Berapa kata Syekh bin Bas? Sekian ribu rial ya. Ya, kalau dikonversi tadi 13 miliar. Ya ya udah kalau gitu saya aja yang nanggung kata beliau. Kata beliau apa? Saya aja yang nanggung. Seketika semua yang ada di dalam ruangan itu menangis. Masih ada alim yang rela ya tadi menghabiskan seluruh kekayaannya untuk ilmu ya. Begitulah kalau ilmu di tangan orang tepat ya, harta di tangan orang yang tepat ya dikasih aja 13 miliar itu enteng bagi beliau ya dibeasiswakan dan bahkan sampai detik ini wahat talan ya semua orang yang belajar di Mekah di apa perguruan tinggi di Saudi kan dapat beasiswa atau dapat subsidi bagi yang bawa keluarga gitu ya. Mereka dapat potongan misal mau belanja dan sebagainya. Tanya mereka yang belajar di luar, ya di Madinah, di Mekah dan sebagainya, bawa keluarga pasti ada potongan-potongan tertentu, walaupun misalkan ada yang nggak full gitu ya dapat beasiswanya. Tapi sampai detik ini itu berjaya dengan wakaf, ya, berjaya dengan wakaf dan berjaya dengan tadi para ulama yang memang ya dengan hartanya sendiri ya mendidik nih anaknya ini cerdas ya ini ada potensi ya dicat di apa diurus bapaknya pun sama diperhatikan. Allahu Akbar. Ayahnya pun bilang, udah kamu jangan sibuk-sibuk dengan yang lain ya, jual beli bisnis sudah kamu deketi Quran aja dah, gitu ya. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Ya, begitulah ilmu yang di masa itu ya, lebih berharga daripada emas. Ya, kita rindu ya zaman-zaman itu gitu ya. Kemudian qal ya, fa'ataitu alladhi yaqra'uhul Qur'an. Kemudian aku mendatangi guru yang mengajarkan Al-Quran dan kemudian aku berpesan agar ia memperlakukannya dengan baik. Kemudian seseorang ini berkata, ya berpesan, ya ini lakukanlah atau perlakukanlah itu, ya dia itu fawasaituhu bihi khairan. Jadi gurunya bilang nitipin muridnya, ini tolong jaga ya anak ini dan perlakukan anak ini dengan baik. Ya, fawasaituhu bihi khairan dan lakukanlah dia dengan baik. Wa qultu dan aku berkata, hadza sobi yurja an yakuna a'lama ahli zamanihi wa azhadahum wa yantafi an-nasu bih. Hadza sobi ini anak nih, ya, anak ini gitu kan. Yurja diharapkan akan menjadi manusia yang a'lam, memiliki banyak ilmu, ya. Ahlaz zaman, ya, orang yang paling berilmu pada masanya dan orang yang paling zuhud. Wayan tafi'un nasbih dan memiliki banyak sekali manfaat, memberi manfaat yang banyak kepada manusia. Ya, akan memberikan banyak banyak manfaat terhadap manusia. Ya. Faqal, maka orang ini berkata, ya, faqala munajjimun anta. Emang kamu seorang peramal gitu kan? Kamu dukun gitu. Tahu dari mana gitu? Orang ini bakal jadi ulama besar ya, orang yang zuhud, orang yang memberikan manfaat pada umat dan sebagainya. Engkau ini dukun kata orang ini gitu ya. Kultula jawabannya
Gurunya bilang, lah, enggak. Wa innama antaqaniyallahu bidzalika. Ya, enggak. Ya, saya bukan dukun ya, tetapi saya yakin ya Allah Subhanahu wa taala ya yang membuatku berkata demikian. Antaqaniyallahu bidzalik. Yang membuat aku berbicara seperti ini adalah Allah, kata beliau. Kata gurunya ya. Fadzakartu ya fadzakara ya, fadzakara dzalika liwalidihi faharisu alaihi ila an khatamal Qur'an wa qad nahazama ikhtilam. Perhatikan, maka kemudian ia menceritakan ya hal itu kepada ayah anak tersebut, maka sang ayah menjaga dan memperhatikannya hingga ia berhasil menghatamkan Al-Quran. Jadi anaknya cerita gitu ya, ini saya dibawa sama guru, gurunya bilang kada wa kada, bilang ini, ya sampai ini ayahnya menjaganya sampai anaknya itu ya menghatamkan Al-Quran, ya bisa menghafal Al-Quran ya sebelum ihtilam, sebelum tiba masa mendekati ihtilam, usia balik. Ya, Masya Allah. Dan di sini kita bisa belajar juga sebuah hikmah. La wa innama antaqaniyallahu bidzalik. Apa? Ada yang namanya basiroh, firasat, ya. Kemudian juga ada yang namanya doa seorang guru. Itu penting sekali. Apa? Tadi kita bahas di sini, ya, kita menghormati guru dan sebagainya. Sekarang kita belajar tentang apa? Carilah doa seorang guru nih. Berarti kita belajar tentang doa seorang guru. Cari sampai kita mendapatkan doa dari seorang guru. Ya, saya pernah sharing ya, saya pernah menulis ya sebuah status gitu. 3 doa yang harus kita dapatkan dalam hidup. 1, doa orang tua. 2, doa guru. 3, doa orang solih. Harus kita punya itu. 3 ini. Ya, maaf, yang punya pasangan berarti maaf. 1, doa orang tua. 2, doa guru. Setelah orang tua dia guru. Bahkan ada yang menempatkan doa guru itu nomor pertama. Ini menarik ya, dibandingkan doa orang tua. Kenapa? Karena kata para ulama, adapun walid, seorang orang tua, ya, terkadang ya hanya memberikan makan kepada anak-anaknya saja. Gitu. Adapun ya makan dan minum itu kebutuhan duniawi, sedangkan seorang mualim, seorang guru memberikan makanan untuk nutrisi yang mengantarkan dia kepada akhirat yang bisa menyelamatkan orang tuanya itu sendiri. Ya, sehingga ada ulama yang menempatkan ya guru itu sebagai abar ruh. Abar ruh itu adalah ayah ruhiyah kita. Dan itu kedudukannya lebih lebih tinggi bahkan kata para ulama ya dibandingkan orang tua kita. Allahu Akbar. Yang kita miliki katakanlah urutan pertama adalah doa orang tua, kemudian doa guru. Kalau sudah menikah berarti doa pasangan. Kemudian yang keempat adalah doa orang solih. Cari itu. Mau melakukan apapun, minta empat hal ini ke 4 orang ini. Ya, bilang ke empat kategori tadi ke orang tua, guru, kepada orang solih, dan kepada pasangan. Oh, kalau sudah punya 4 ini, wah bahagia hidup kita. Dan semuanya mendoakan kita empatnya ini bahagia hidup kita, insya Allah. Apa saja tadi doanya? Doa siapa saja? Doa orang tua, doa guru, doa orang solih, dan doa pasangan. Udah ada di dalam genggaman kita, maka insya Allah bahagia. Bahagia hati kita itu. Bahagia kehidupan dia. Ya, doa seorang guru. Dan sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tadi didoakan oleh gurunya. Bahkan ya, gurunya ini punya pirasat atau basiroh tadi, ini adalah hadas sobi yurja an yakuna a'lam ahli zamanihi wa azhaduhum wa yantafi'un nasu bih. Allahu akbar. Ini anak kecil ini nih, dia akan menjadi seorang ulama, ulama besar di zamannya, wa azhaduhum, orang yang paling zuhud,
wa yantafi'un nas, dan dia akan memberikan manfaat untuk manusia. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahi, demi Allah ya. Ya demi Allah. Saya ingin berbagi sedikit kisah ya. Mudah-mudahan ini pun bukan wala sum'atan wala ria, bukan sum'ah dan ria, tapi saya sangat menyadari ini semua wasilah dari guru. Ketika saya kecil, saya punya seorang guru. Nama nama guru saya adalah Wildan juga. Ustadz Wildan Taufik. Saya belajar sama beliau di sebuah madrasah, Madrasah An-Nur. Madrasah An-Nur di daerah Cimahi. Saya belajar sama beliau. Kemudian masih kecil, ketika masih kecil itu ditanyalah saya sama beliau, siapa nama kamu gitu ya. Ya, siapa nama kamu? Saya bilang nama saya Wildan. Nama saya Wildan. Wah, namanya sama ya sama sama saya, kata dia. Kata guru kami ya, kata kata beliau, Masya Allah. Namanya sama dengan saya. Nah, saya pun namanya adalah Wildan, Wildan Taufik. Kemudian saya yang kecil itu didudukan di atas meja. Jadi beliau, saya di bawah gitu ya, kemudian beliau pangku saya, kemudian didudukan di atas meja. Saya masih teringat ya. Dan ini kisah baru saya ceritakan hari ini, ya teringat dengan kisah Imam Nawawi rahimahullah taala ini. Guru saya kemudian menaikkan ya di atas meja apa yang dikatakan oleh guru saya. Wildan, kata beliau, kamu belajar yang benar, belajar yang baik, karena kamu akan mengajar ya orang-orang atau mengajar manusia Al-Quran. Kan banyak orang yang belajar Al-Quran darimu. Usia saya belajar di Madrasah An-Nur itu sekitar 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahunan. Ya, kata beliau, dan belajar yang benar, belajar yang baik, karena kamu akan mengajar ribuan manusia. Kata beliau. Sampai akhirnya pulang. Saya pulang ke rumah, saya ngobrol sama siapa? Sama ibu saya. Mah, tadi saya didoain sama guru nanti akan mengajar manusia Al-Quran dan sekian sekian ya. Kada dijelaskanlah pada orang tua saya. Sampai ini berlalulah sekian zaman ya, dari usia 4 tahun, 5 tahun, sekian zaman sampai sekarang usia ya, sekitar 30 tahun berlalu berarti kan? Ya. Saya baru mengerti apa maksud dari doa guru saya. Masya Allah ya. Semoga ini mengalir pahalanya kepada beliau. Ya, setiap apapun yang diajarkan kepada guru-guru kami, semoga pahalanya terus mengalir kepada mereka-mereka yang mengajarkan ilmu kepada kami. Sampai akhirnya saya baru nggak, ya. Oh iya, ya. Saya setiap hari ngajar, katakan ngajar di TikTok, setiap hari pagi ngajar di TikTok, tadabbur Al-Quran. Ikutan, yang ikut misalkan hadir 300 orang, 400 orang. Satu kali sesi. Malamnya tadabbur 300 lagi. Sorenya tadabbur misalkan 300 lagi. Berarti dalam satu hari itu bisa 1.500 orang. Sebulan bisa berapa? Malam ini misalkan 320 orang. Subhanallah. Ya wasilah dari siapa? Doa guru. Ya, doa guru saya. Dan saya sangat menyadari ini semua ada min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Allah yang terjadi dengan izin wasilah dari doa seorang guru. Allahu Akbar. Saya punya guru, seorang guru Quran saya yang mendidik saya, setoran hafalan Quran ke beliau, Ustadz Abdul Aziz Ma'mun Hafizahullah Ta'ala. Beliau, kalau kayak Bunda tahu ya, muridnya itu nggak banyak. Nggak terkenal, nggak mau dikenal, nggak mau diketahui. Oh, benar-benar rahasia sekali. Masya Allah. Beliau hanya punya 2 murid pada saat itu, saya dengan sahabat saya. Tapi ucapan guru selalu mengatakan gini, dan antum pasti lebih baik daripada ana. Bahasa bahasa ininya ya, bahasa doanya. Antum pasti lebih baik daripada ana.
Ya, kalau sekarang kalaulah saya memiliki dua murid, pasti kamu akan mendapat lebih lagi. Dari segi keduniaan, pasti kamu lebih baik lagi daripada saya. Daripada terus mendoakannya selalu seperti itu. Allahu Akbar. Ya, keikhlasan dan keriduan seorang guru lah yang akhirnya membuat kita, ya, Masya Allah, saya sendiri merasakan hal itu. Ya, barokah dari doa seorang guru. Makanya kita harus ta'zim, ya, kepada seorang guru itu. Saya selalu bilang aminnya seorang guru itu beda dengan aminnya kita. Ya, aminnya seorang guru beda dengan aminnya kita. Karena aminnya orang yang berilmu, dia mengajarkan ilmu kepada orang lain, sekian ribu orang, misalkan katakan dia telah mendapatkan hidayah darinya. Ketika mengucapkan amin, itu beda dengan kita yang banyak dosanya, banyak maksiatnya. Dan dari situlah semenjak saat itu, wallahi, setiap apapun yang terjadi pilihan hidup dalam kehidupan saya selalu berkonsultasi kepada guru. Guru ini, guru ini, guru ini, saya tanya, misalkan Ustadz, saya mau ini, setuju enggak? Enggak setuju. Setuju enggak setuju. Bahkan dua saya tuh, orang tua sama guru. Kalau orang tua iya, guru enggak dijalankan. Kalau orang tua iya, guru iya, jalankan. Allahu Akbar. Dan tidaklah saya jalankan seperti itu kecuali ada keberkahan yang dirasakan. Keberkahan yang dirasakan. Dan dilancarkan semua urusan. Sampai memilih istri, ya. Saya menikah, ya, itu betul-betul pertimbangannya dari siapa? Dari guru. Ya, minta ke guru nasihat dan sebagainya kata kata yang bilang Ustadz, nih ada saya punya ini apa calon dan sebagainya. Eh, Dilihat, masya Allah, berkah dari kita ta'zim kepada guru. Dan ini dibahas lengkap ya sebetulnya bab tentang ini, kalau bisa nanti ayah bunda beli kitab Syarah Khulasah Ta'zimul Ilm. Pembahasannya itu panjang kali lebar di sini. Penjelasan pengagungan terhadap ilmu karya Syekh Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin. Nah, kitabnya seperti ini. Ini sudah ada versi terjemahannya. Nanti bisa dicari ini. Bab tentang mengagungkan ilmu sebelum nanti kita belajar lebih jauh lagi terkait dengan bab manasikil haji wal umrah. Ya, karena penting bagi kita mengagungkan ilmu, sumber ilmu, pemilik ilmu, tempat menuntut ilmu, ya sampai kita belajar di sebuah lembaga, lembaganya dijelek-jelekin sama kita. Ya, kita menyekolahkan anak, ya. Ada guru kami Ustadz Budi Asari, ya, hafizahullah taala. Ada orang tua murid datang, ya, datang kepada kita, datang kepada kami gitu kan, ya, kepada beliau. Ustadz, gimana sih ini sekolah nggak benar, bla 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 bla, protes dan sebagainya. Beliau simpel aja. Pak, keluarkan anak Bapak sekarang juga dari sekolah ini. Hah? Keluarkan Ustaz. Kenapa keluarkan? Karena kata beliau, wallahi nggak akan berkah. Nggak akan berkah. Belajar di sebuah lembaga pendidikan, institusi pendidikan, kemudian kita mencaci maki lembaga pendidikan itu, nggak akan berkah. Ya, menjelek-jelekan atau apa, pokoknya mengkritik dan sebagainya. Termasuk, maaf, kita pergi nih, pergi umroh. Nah, ini bab pergi umroh ini sering ditemukan. Ya ala kulihal, terlepas dari itu memang akhirnya jadi ujian bagi kita. Bab tentang menjelek-jelekan travel. Itu bab dari adab, ya bunda, sahabat Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ada orang yang menjelek-jelekan travel. Travel itu gini, 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 gini. Subhanallah. Ternyata itu pun bagian dari adab. Sejelek-jeleknya sebuah travel, dengan izin Allah, dia pun berangkat ke Baitullah itu melalui travel itu, gitu ya. Dia bisa sampai ke Baitullah, ala kulli hal, terlepas dari banyaknya kekurangan travel itu, misalkan, ya, katakanlah itu bab dari ujian yang memang Allah berikan kepada travel itu, kepada dia, sehingga dia berangkat lewat travel itu, dan Allah pun tidak mungkin memberangkatkan seseorang tanpa hikmah. Sering akhirnya kita temukan di kolom chat, wah rame gitu ya, menjelek-jelekan travel dan sebagainya, terlepas dari travel itu memang akhirnya salah, ya, salah gitu ya. Ya. Memang gitu ya. Ya, terlepas dari itu ya. Tetapi ya kalaupun berangkat dengan izin wasilah travel itu, kita pun harus tetap ya menjaga lah. Ya, menjaga dan sebagainya. Gitu ya. Ya. Ala kulli hal itu
sering terjadi begitu ya hal itu ya. Di kolom komentar saya baca misalkan travel anu dan sebagainya. Memang kesal mungkin dan sebagainya, tetapi kalau kita kembali lagi kepada Al-Qur'an, udzkuru ni'matallahi 'alaikum, berbanyaklah menyebut nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ya. Ya, kita pun bisa sampai mau tidak mau ya, suka tidak suka wasilah travel itu. Itu jadi ujian saja bagi kita ya semua. Allah alam bisawab. Ya, itu ya. Jadi bab tentang tadi seorang guru mendoakan muridnya. Seorang guru biasanya punya basiroh yang sangat tajam terhadap murid-muridnya. Dan ini bukan terjadi pada Imam Nawawi saja, banyak ya para ulama yang besar yang memang karena apa tajamnya basiroh seorang guru bisa mengatakan oh ini fulan akan menjadi ulama besar, contohnya Imam Al-Bukhari ya, Imam Syafi'i dan sebagainya, para gurunya mengatakan demikian ya, semata-mata karena melihat kerajinan ya, kemudian kecerdasan dan ya tentu itu semua dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat karomatuhu rahimahullahu taala. Karomah beliau ya rahimahullahu taala. Di antara karomah beliau adalah ya, minha annaha adha'at asabihu lahu biidnillahi ta'ala lamma faqada at-tasannaf ya, ma yusriju alaihi. Ma yusrijuhu alaihi. Lamma faqada at-tasnif ma yusrijuhu alaihi. Di antara karomah beliau adalah bahwa pernah suatu ketika jari-jarinya memancarkan cahaya dengan izin Allah ketika beliau kehilangan lampu untuk menerangi saat menulis. Jadi pernah ya lampunya zaman dulu kan mau nulis itu pakai lampu, lampunya hilang gitu, nggak nyala dan sebagainya. Tangannya tiba-tiba dengan izin Allah bercahaya. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, wallahu alam bisawab. Bagaimana Ustadz bercahayanya? Ya, ini hal-hal yang terkait dengan ya karomah ya, kuasaan Allah, bisa saja Allah memberikan itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Tidak usah kita apa namanya gali-gali ini nanti gimana dan sebagainya. Ya, ya, bisa saja ya kun fayakun ya, bukankah Allah pun pernah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam sama kan ya di dalam Quran surat Toha ya, ya, ya. Masukkanlah tanganmu kepada ketiakmu, kemudian ketika dikeluarkan bercahaya tangannya itu. Bisa saja ya Allah berikan kepada siapapun yang dipilihnya, hamba yang dipilihnya. Kemudian syama'iluhu rahimahullahu taala, ya di antara akhlak-akhlaknya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kana ala janibin azimin minal wara'i wa zuhud. Ya. Beliau memiliki tingkat waro, hati-hati dalam beragama dan tingkat zuhud yang sangat tinggi. Qala Az-Zahabi rahimahullah taala, Imam Az-Zahabi berkata, ya, salah seorang ulama yang sangat luar biasa ya. Kemudian Imam Az-Zahabi ini berkata, ya, kana azimal kana azimul kana azimal ya, kemudian uh, warrafahiyah mutamassikan. Imam Az-Zahabi berkata, beliau itu tidak memiliki kemewahan hidup dan beliau tidak mencari kenyamanan. Ada orang yang mencari kemewahan hidup dan mencari kenyamanan. Nyaman dengan posisi-posisi dan kedudukan-kedudukan tertentu. Padahal beliau tadi ulama yang besar. Kan gampang aja. Ya, Masya Allah, gampang saja. Bagi orang yang ibaratnya eh, mau mencari kedudukan, mencari kenyamanan, ya dekat saja penguasa udah dikasih, tapi beliau nggak mencari itu. Kemudian beliau itu adalah berpegang teguh ya, kepada ketakwaan wal qanaah, dan beliau qanaah wal wara dan wara wal muraqabatullahi taala fis sirri wal alaniyah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sir, dalam keadaan sendirian maupun banyak orang ya, dalam kesendirian maupun banyak orang. Kemudian beliau selalu ya,
meninggalkan keinginan yang berupa hawa nafsunya. Ya. Kemudian berupa apa? Keinginan-keinginan hawa nafsu berupa min siap hasanah, baju bagus. Kita pengen beli baju bagus terus nggak? Hmm. Pengen beli baju bagus, baju-baju bagus min siabil hasanah. Ya, ini ibu-ibu biasanya saya temukan umroh yang dicari apa? Ustadz, beli gamis yang bagus itu di mana? Toko gamis yang murah di mana? Sekarang kan gitu ya, orang-orang bikin konten review. Ini harga gamis 100 real dapat 7. Allahu Akbar. 100 real dapat ini tokonya daerah sini. Subhanallah, belok dari Masjidil Haram ya, pintu 338 lurus aja ada hotel ini, anak-anak dan sebagainya. Subhanallah. Ini kalau kita belajar kitab ini ya, malu ya kepada siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya kalau kita umroh gitu kan, kalau kita nyarinya masih baju ya, baju bagus gitu, gamis bagus, berarti tujuan umrohnya gimana nih gitu kan? Allahu Akbar. Boleh nggak Ustadz beli gamis ya, oleh-oleh boleh-boleh aja, tapi tidak berlebihan dan itu tidak dijadikan utama itu ya. Kadang jemaah umroh baru hari pertama sudah nanyain Ustadz toko gamis rekomendasi di mana? Subhanallah. Ya. Atau akhirnya sibuk aja orang-orang tawaf di mana ya di Ka'bah ini tawafnya di jam-jam tower. Nyari toko ini, nyari toko ini, sekarang nyari parfum ini yang lagi hits, nyari coklat Dubai, nyari ini la haula wala quwata illa billah. Ya. Harus hati-hati gitu ya. Ya, karena Imam An-Nawawi yang mengajarkan kitab ini ya, Al-Idhafi Manasikil Haji wal Umrah adalah tadi ya bahkan tidak ada obsesi sedikit pun terhadap min siyabil hasanah. Baju yang bagus itu ya biasa-biasa aja ya. Kemudian apalagi wa ma'kul thayyib dan juga tidak ada obsesi bagi beliau itu dengan apa makanan yang lezat. Hari ini banyak nggak konten rekomendasi ya, ya makanan yang enak gitu. Rekomendasi kafe yang hits di Madinah. Allahu Akbar. Itu rekomendasi kafe belum ke Madinah kalau nggak minum kopi ini. Allahu Akbar. Ini mau wisata atau mau makan atau wisata kuliner gitu ya. Kita ke sana ya. Di Mekah gitu ya orang sibuk tawaf ini kita tawafnya nyari kopi. La haula wala quwata illa billah. Wa ma'kul thayyib. Ya, Imam Nawawi nggak berobsesi terhadap makanan yang enak. Bahkan nanti kita lihat ya makanan beliau itu seperti apa ya. Kemudian tidak tidak menyibukkan diri dengan ya muli fi hay'ah ya dan tidak bersibuk-sibuk dengan bersolek dengan berhias dalam hal penampilan ya jadi sewajarnya saja kalau memang memakai sesuatu ya. Akan tetapi makanan beliau adalah apa nih? Allahu Akbar. Ya sebentar ya. Ya makanan beliau adalah makanan yang ya, disebutkan di sini al-jalaf. Al-jalaf itu atau al-jilf ya, jilfun. Jilfun itu adalah makanan yang sangat kasar, makanan yang sangat kasar dan keras ya. Ya, khubzun ya, dia itu roti ya di aisarid idam. Dengan rotinya itu rotinya keras ya. Makanannya kasar, lauknya juga atau rotinya itu keras. Walibasuhu ya dan pakaiannya ya pakaian yang dipakai oleh Imam An-Nawawi ya saubun khomun ya pakaian yang itu kasar ya kainnya itu ya hanyalah pakaian kasar serta kain luar yang sederhana ya. Kemudian apalagi bahkan sampai ke apa nih perhatikan wa kana la yaqulu min faqihati dimisk
lamma fi diya'iha, dan beliau tidak memakan buah-buahan yang datang dari Damaskus. Ya. Kenapa? Karena dalam prosesnya banyak yang berkaitan dengan syubhat. Maksudnya gimana Ustadz? Jadi nggak makan buah-buahan yang bersumber dari import ya. Jadi misalkan dari negeri kita adalah Bandung, tapi kemudian apa namanya kita makan buah dari misalkan dari mana misalkan ya buah dari Batu ya, buah dari Malang misalkan saya makan itu ya. Nah, itu nggak dimakan kalau buah yang bersumber dari luar daerah. Kenapa? Karena kata beliau banyak syubhatnya. Oh, di mana syubhatnya Ustadz? Oh, banyak. Kalau kita makan buah, banyak nggak syubhatnya? Menurut ayah bunda, kita makan atau beli buah, banyak tidak syubhatnya? Ustadz, syubhatnya dari mana sih makan buah doang? Ketimbang makan buah bisa syubhat? Bisa. Dari segi apa? Jual belinya. Apa kan banyak ya sistem ijon. Misalkan buah belum diketahui ini keuntungannya berapa atau panennya kapan, udah dibeli sejak dia masih kecil buahnya, gitu kan? Jual beli buah kan banyak. Nih saya beli satu pisang, pohonnya saya beli semuanya, berapapun berbuahnya kan nggak tahu. Nah ini dibeli buahnya, pisangnya kan jadi gimana tuh hukumnya? Makanya akhirnya apa tuh? Kehati-hatian beliau, beliau tidak mau memakan buah dari luar negeri. Dalam tanda petik ya, dari impor dan sebagainya gitu ya, yang masuk ke daerah beliau. Kenapa? Karena nggak tahu asal usulnya ini buah dari mana. Allahu Akbar. Dari sistem perniagaan, sistem perjualbelian ya, sistem ekonominya. Dalam proses pengolahannya dicampur dengan apa misalkan dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang pakai kimia, terutama apa buah-buah yang tadinya sifat-sifatnya yang tadinya banyak bijinya, tiba-tiba tidak ada bijinya. Sudah melalui proses rekayasa genetik yang menyebabkan akhirnya anggur misalkan harusnya ada bijinya, ternyata nggak ada bijinya. Itu jangan dibeli. Semangka harusnya ada bijinya, nggak ada bijinya, dihilangkan dan sebagainya itu jangan dibeli. Begitu ya, Allah alam bisawab. Itu sangat waro dibilang tadi ya. Waro hati-hati sekali berkaitan dengan makanan yang beliau makan. Kemudian beliau hanya makan makanan dari yang dikirim dari negerinya melalui kedua orang tuanya. Jadi makannya harus makanannya yang dimakan yang datang dari negerinya sendiri, kemudian juga ya, dikirim oleh orang tuanya. Dan beliau tidak makan ya wala yakulu illa ya, beliau tidak memakan kecuali makanan yang ya akalahu wahidatun fil yaum. Makannya berapa tuh? Berapa kali sehari makannya Imam An-Nawawi rahimahullah taala? Berapa kali makannya? Satu kali sehari. Kita makan berapa kali? Tiga kali sehari. Allahu Akbar. Fil yaumi tidak makan satu kali kecuali satu kali sehari dan pada malam hari setelah Isya ia tidak minum kecuali sekali menjelang sahur. Walailatul ba'dal Isya al-akhirah wala yashribu illa syurbatan wahidah. Inda sahur. Inda sahur dan tidak meminum minuman ya satu teguk minuman gitu ya gelas kecuali satu gelas kemudian apa? Minumnya pun menjelang sahur. Sanggup nggak? Kita tidak minum-minum nanti sahur gitu. Makannya sekali, ya, nggak makan sembarangan, ya. Makannya pun nggak buah-buahan sekalipun nggak mau makan. Ya, kita sekarang lihat di pinggir jalan ada kersen, ada tanggal apa, ya, pohon apa, pinggir jalan kita petik makan aja. Oh, Allah alam ya, makanya kayaknya kita ilmu itu jadi tidak berkah.
Ilmu itu tidak ya jadi nggak berkah gitu ya. Karena makanan yang kita makan dari mana-mana nggak jelas sumbernya ya. Ya syubhatnya terlalu terlalu banyak. Kemudian juga apa ya apalagi walam yatajawwaj. Beliau juga tidak menikah wa kana kasirus syahr fil ibadah dan beliau itu banyak sekali ya kasirus syahari fil ibadati wa tasnif. Beliau itu banyak sekali ibadah dan juga banyak menulis. Banyak ibadah, banyak menulis. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian, walidhalika qala Ibnu Suki rahimahullah ta'ala, innahu kana sayyidan hasuran wa zahidan. Sesungguhnya kana sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Itu kan sayyidan wa hasuran itu di apa namanya disebut kepada Nabi Isa ya alaihissalam sayyidan wa hasuran ya. Dan ini kata gurunya ya Syekh Ibnu As-Subki ya rahimahullah taala, beliau mengatakan ini Nawawi itu adalah sayyidan hasuran wa zahidan. Beliau adalah pemimpin yang menjaga diri. Beliau adalah orang yang sangat zuhud dan tidak peduli dengan hancurnya dunia selama agamanya baik. Ya. Lam yubali bikhrabid dunya. Kemudian beliau juga adalah orang yang memiliki sifat yang penuh dengan kejuhudan ya, zuhud, qanaah, cukup ya dengan pemberian dari Allah ya. Kemudian beliau adalah wa mutaba'ah salafin, beliau mengikuti jejak-jejak salaf min ahli sunnati wal jamaah, dari ahlu sunnah wal jamaah ya. Kemudian beliau juga ya tidak pernah beliau menggunakan waktunya kecuali ya untuk anwa'ul khair, kebaikan dan ketaatan ya. Kemudian juga beliau tidak pernah ya menggunakan atau menyia-nyiakan waktunya. Beliau memiliki kanat alaihi sakinah ya, memiliki ketenangan dan jiwa ya, ketenangan jiwa dan punya apa? Punya wibawa ya ketika dia berfil bahsi ma'al ulama, ketika berdiskusi bersama para ulama dan selainnya ya. Kemudian juga beliau selalu wakana amiron bil ma'ruf nahiyan anil munkar, selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan nahiyan anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Ya, kemudian yuwajihu bihima al-muluk wal umara. Beliau juga taujih, menasihati raja-raja dan para ulama, para umara ya, para penguasa, wa yaktubu ilaihim rasaili nasihan bil adli firri'ah ya, firru'yah. Kemudian dia juga apa? Menulis surat-surat yang dikirim kepada mereka berkaitan dengan keadilan bagi rakyat. Dan juga beliau membatalkan praktek-praktek kezoliman dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Allahu Akbar. Qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas Ibnul Faraj, ya, rahimahullahu taala, karena beliau ya memiliki tiga keutamaan besar ya. Karena Syekh qad sarat ilaihi salasa maratibun. Ya, dia punya tiga keutamaan besar yang masing-masing seandainya dimiliki oleh satu orang saja keutamaan itu, niscaya orang-orang akan melakukan perjalanan jauh untuk menemuinya. Apa saja tiga keutamaan itu? Az-zuhud. Maaf, yang pertama adalah ilmu. Beliau punya ilmu. Seandainya orang pergi jauh-jauh untuk bertemu dengan Imam Nawawi untuk mempelajari satu ilmu, maka orang akan melakukannya. Ya, jauh-jauh datangin siapa? Imam An-Nawawi. Kemudian beliau memiliki apa? Zuhud. Ya, kemudian beliau ya memiliki apa? Aspek al-amir, al-amar ya. Amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, innahu qama 'ala dhahiri fi daril adl, ya, fi qadiyatil ghutah. Ya.
Sesungguhnya beliau menentang penguasa yang zalim dalam kasus tanah di Ghautah ketika mereka hendak merampas kebun-kebunnya. Ia membatalkan rencana itu dan Allah menjauhkan bahaya dari dirinya meskipun Sultan sempat marah ya kepada beliau dan hendak menyakitinya. Setelah itu Sultan justru mencintai dan mengagungkannya. Ya, sampai Sultan atau raja pada saat itu yang mengatakan ana ya afrogu min. Aku takut sama Nawawi itu. Jadi Imam Nawawi tadi berselisih dengan penguasa, mau merampas tanahnya, kebun-kebunnya, ya kemudian akhirnya dijelasin, didebat dan sebagainya, sampai akhirnya raja itu jatuh cinta ya, sayang kepada Imam An-Nawawi dan akhirnya segan ya, bahkan takut ya, merasa takut kepada Imam An-Nawawi. Allahu Akbar. Sekarang kita bahas kait dengan kewafatan beliau, wafatnya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Safar fi akhiri umrihi ila baladihi nawa ba'da ma hajj wa zarul qudsi wa wasal al khalil wa marida biha inda walidayhi wa tuwfiya lailata arba'i lisitin baqina min rajab ya. Sanah wa situn wa sab'ina sanatan. Dan di akhir hidupnya beliau berpergian pulang lagi ke kampung halamannya yang bernama Nawa. Kapan pulang ke suatu daerah kampung halamannya yang bernama Nawa setelah beliau melaksanakan haji ya dan berkunjung ke setelah berziarah ke Baitul Maqdis sampailah beliau itu juga mengunjungi Al-Khalil. Kalau sekarang itu ya, para penjajah Yahud mengatakan Al-Khalil itu Hebron ya. Ya, padahal dalam segi peta Palestina itu Al-Khalil namanya. Famarodo, kemudian Imam Nawawi jatuh sakit di sana ketika berada di samping kedua orang tuanya. Ya, jadi di samping kedua orang tuanya. Orang tuanya masih hidup ketika beliau wafat. Ya, orang tuanya masih ada karena Imam Nawawi itu wafat di usia sekitar 40 tahunan ya. Kemudian tuwufiya Lailah. Beliau itu wafat pada malam Rabu, ya, 6 hari tersisa dari bulan Rabiul Awal tahun 676 Hijriah. 676 Hijriah, ya. Dalam usia sekitar ya 45 tahun ya. Ya, usia sekitaran 45 tahun ketika beliau wafat, kabarnya itu sampai kepada Damaskus, ya. Kemudian akhirnya asafa alaihi. Semua orang, semua kaum muslimin bersedih hati atas wafatnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-muslimuna asafan sadida. Asafal muslimuna asafan sadida. Bersedih dengan kesedihan yang sangat-sangat dalam. Ya, sampai ya Qadi Al-Qudah Izzuddin Muhammad bin Said dan para sahabatnya ya, pergi ke Nawa ya, untuk mensolatkannya. Dan banyak juga ulama yang meratapi kepergiannya, ya, meratapi ya banyak kepergiannya atau wafatnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya wafatnya sakit, ya kemudian juga eh, apa namanya dalam usia sekitar 45 tahun ya beliau wafat dan kepergiannya sangat disedihkan atau ditangisi oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini ya. Dan ini di antara karya-karya beliau terakhir, Syarah Muslim, Wariyadus Salihin, Kitab Al-Adhkar, Arba'un An-Nawawiyah, ya, dan kemudian At-Tahdzibul Asma'i wal Lughat, At-Tabaqatul Fuqaha, Tibyan wal Manasiki As-Sugra wal Kubra, ya, wal Manhaj, dan banyak ya, masih banyak kitab-kitab yang beliau tulis ya. Subhanallah di usia 45 tahun ya wafat, tapi
sudah menelurkan karya yang sangat banyak untuk peradaban kaum muslimin yang sampai detik ini ya, berkaitan dengan tulisan beliau ketika menulis bukan hanya menggunakan penanya, menggunakan tangannya, tapi beliau menulis dengan apa? Menulis dengan basirah. Makanya ya kitab ini meskipun udah sekian ratus tahun ya, tapi masih relate dengan zaman hari ini ya. Kalau Imam Nawawi hidup, mungkin akan ketawa-ketawa ketika kita tadi ke Madinah, yang dicari adalah baju gamis, yang dicari adalah makanan-makanan gitu ya. Tapi Imam Nawawi mungkin akan sedih ya. Saya ini nulis kitab manasik dan haji dan umroh ini gitu ya. Saya sendiri menjaga hal itu. Sekarang itu dicari oleh kaum muslimin. Wallahu alam bishawab. Silakan, barangkali ada yang ingin didiskusikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah, terima kasih Ustadz Wildan atas ilmunya malam hari ini.